Selamat siang rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada para peserta yang telah lolos uji seleksi dari CV yang telah kalian kirimkan. Setelah tahap seleksi tersebut, kalian akan melanjutkan ke beberapa tes yang nantinya hasil dari tes tersebut akan kami olah kembali untuk mengetahui kemampuan kalian. Setelah psikotes, kalian akan jimit kembali bersama pewawancara dan saya. Untuk psikotes nanti, silahkan kalian mengerjakan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Setelah selesai psikotes, silahkan kalian masuk kembali ke Google Meet yang sama, yaitu Google Meet yang sekarang kita gunakan. Setelah itu, akan saya beritahu lebih lanjutnya tentang tentang wawancara selanjutnya. Cukup sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Sudah Pak, cukup. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kalian boleh leave meet dan mulai mengikuti. Baik rekan-rekan sekalian, hasil psikotes yang kalian kerjakan sudah masuk ke dalam data perusahaan kami. Untuk selanjutnya, kalian akan bertemu dengan HRD untuk melakukan wawancara dan beberapa tes. Sebentar lagi, saya akan memanggil tim HRD untuk masuk bersama kita dan melakukan wawancara. Cukup sampai di sini. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Terima kasih. Oke, kita tunggu sebentar ya. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Relevan Nugentara. Hari ini saya akan menjadi moderator yang akan membantu wawancara dalam unit ini. Sekarang hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, kepada Bapak dan Ibu HRD dipersilahkan. Oke, baik. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Saya Lia dan rekan saya Rizky, selaku tim HRD dari PT Cisarua Mountain Dairy, akan memulai sesi selanjutnya, yaitu sesi wawancara. Untuk para pelamar, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh untuk Bapak Rizky untuk menunjuk siapa yang akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Silakan untuk Regina dan dilanjutkan oleh Rowan. Selamat siang Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Regina Priska Briana, biasa dipanggil Regina. Saya merupakan lulusan administrasi bisnis yang berpengalaman pada sales perusahaan. Saya telah berpengalaman menjadi sales marketing dan juga sales development consultant. Melalui pekerjaan tersebut, saya paling menyukai analisa data, target pasar, sehingga berhasil menaikkan penjualan. Sekian pengenalan singkat saya. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ron Kantona. Saya merupakan lulusan administrasi bisnis berpengalaman dalam bidang sales, khususnya seperti sales manager dan sales promotion dalam 3 tahun sebelumnya. Yang paling saya minati adalah menarik konsumen dan memasarkan suatu produk perusahaan. Baik, selanjutnya coba ceritakan apa yang kalian ketahui tentang perusahaan ini. Boleh dimulai dari Saudara Ron terlebih dahulu, silakan. Dari informasi yang saya miliki, PT Cimory adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang menghasilkan produk susu dari olahan sapi yang dikemas menjadi fresh milk, yogurt, dan frozen food. Berdasarkan informasi yang saya tahu, PT Cimory merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di bidang makanan dan minuman, terutama pada produk olahan protein alami berupa olahan dari sapi seperti susu dan yogurt, di mana pada produk-produk yang ada juga telah dikenal luas oleh kalangan masyarakat, sehingga penjualan Cimory di Indonesia memiliki tingkat penjualan yang tinggi. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan mengapa kalian memilih posisi sales development consultant tersebut? Boleh dimulai dari Regina terlebih dahulu. Saya memilih posisi tersebut karena ketertarikan saya pada analisa data dan target pasar, sehingga saya mampu berkontribusi lebih untuk menyusun strategi perusahaan dalam meningkatkan penjualan. Alasan saya memilih posisi sales development consultant adalah siap untuk menganalisis produk dan mampu berkontribusi untuk menguji coba produk PT Cimory dengan tujuan meningkatkan target penjualan. Menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan dari diri Anda masing-masing? Boleh dari Saudara Rowan dulu. Kelebihan saya adalah dapat bekerja dengan under pressure, mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dan dapat menerapkan profesionalisme di lingkungan kerja. Kekurangan saya masih belajar untuk memanage waktu dengan baik dan dapat ditutupi dengan bertanggung jawab. Memiliki kelebihan, teliti, jujur, terorganisir. Saya juga mudah beradaptasi, berkomunikasi, dan bekerja sama, bertanggung jawab, serta senang belajar hal baru. Namun kekurangan saya adalah suka lupa, tetapi saya dapat mengatasi hal itu dengan mencatat. Jelaskan kepada kami rencana Anda 3-5 tahun ke depan.
Rencana saya 3-5 tahun ke depan adalah majukan perusahaan mulai kontribusi saya sebagai sales development consultant dan akan menaikkan target penjualan PT Cimory dengan maksimal. Misalnya, saya seorang sales yang awalnya mencapai target sebesar 1.200.000 per bulannya, namun saya akan tingkatkan target penjualannya tiap tahunnya. Untuk 3-5 tahun ke depan, saya ingin terus belajar dengan mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan keahlian yang saya miliki. Serta saya berharap dapat melanjutkan studi saya ke jenjang berikutnya. Saya juga berencana untuk tetap berusaha sebaik mungkin pada posisi pekerjaan saya. Dengan begitu, saya berharap dapat berkontribusi lebih, memberikan pengaruh baik pada pihak-pihak yang terlibat. Menurut Anda, mengapa kami harus menerima Anda? Karena saya berpengalaman di industri tersebut, dan saya yakin bahwa saya sudah sangat kompeten dalam posisi tersebut dengan skill yang saya miliki, dan saya yakin bisa menaikkan tingkat penjualan perusahaan dengan maksimal. Perusahaan ini menawarkan posisi yang sesuai dengan pengalaman saya sebelumnya. Saya yakin bahwa saya sangat familiar dengan posisi ini, sehingga saya pasti mampu berkontribusi untuk perusahaan ini, khususnya dalam hal meningkatkan penjualan dan mendapatkan keuntungan. Berapakah ekspektasi gaji yang Anda inginkan? Untuk ekspektasi gaji, tentunya saya berharap memperoleh gaji di atas UMR dengan kisaran 6 juta. Untuk gaji, ekspektasi gaji yang saya inginkan sesuai dengan bayaran yang diberikan oleh perusahaan saya sebelumnya sekitar 5 juta. Baik rekan-rekan, sekarang kita masuk ke sesi presentasi oleh tim HRD, yang dimana akan membahas tentang perusahaan kami. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya izin presentasi dulu. Di sini, di dalam slide pertama, Anda dapat melihat ini adalah profil dari perusahaan kami, PT Cisarua Mountain Dairy. Vision and mission visi kami adalah menjadi perusahaan publik yang memproduksi dan mendistribusi makanan minuman berbasis menjadi industri susu berkualitas di Indonesia, baik dari segi mutu, higienis, dan SDM. Dan misi kita adalah menghasilkan produk susu dan olahan susu yang berkualitas mensejahterakan peternak susu sapi lokal. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Elia. Akan melanjutkan bagian penjelasan dari produk-produk apa aja yang dimiliki oleh perusahaan kami. Yang pertama ada produk yaitu Cimory Yogurt. Seperti yang tertera di gambar di screen layar ini, Cimory Yogurt drink ini terdiri dari berbagai jenis ukuran, mulai dari 70 ml, 200 ml, 250, dan varian yogurt drink yaitu Yolite C plus 100, 250 ml. Oke, boleh dilanjutkan. Next slide. Kemudian kami juga ada produk dari Cimory Soya Milk, seperti gambar di sebelah kiri ini, dan juga ada Cimory Fresh Milk. Oke, selanjutnya kami akan memberikan kalian beberapa studi kasus yang wajib Anda jawab. Studi kasus yang pertama akan saya bawakan. Jika Anda bekerja di dalam suatu kelompok dan di kelompok itu ada seseorang yang tidak Anda sukai, bagaimana Anda menyikapi hal itu? Silakan dijawab oleh Rowan terlebih dahulu. Dari saya sendiri, saya tentunya akan menanggapinya dengan membicarakannya secara langsung dengan cara mendekatkan diri kepada orang tersebut agar tidak merusak suasana dalam bekerja. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan orang tersebut agar saya mampu mengenalnya lebih baik lagi, sehingga saya juga dapat mengatasi situasi dan kondisi agar mampu bekerja sama dengan baik. Oke, selanjutnya Lia akan membawakan. Baik, studi kasus yang kedua. Hal apa yang akan kalian lakukan jika barang yang dihasilkan masih kurang untuk mencukupi pesanan dari konsumen? Contohnya seperti apabila keadaan permintaan dari konsumen sedang meningkat dan stok persediaan barang dari produk kita kurang, apa yang akan Anda lakukan?
Yang saya lakukan adalah mengkoordinasikannya dengan tim produksi, seperti melakukan pengecekan produk dan jumlah produk agar dapat memenuhi pesanan konsumen. Kemudian saya juga akan melakukan pengecekan stok agar tidak terjadi kesalahan pada saat menjual kepada konsumen. Kemudian saya akan melakukan revisi tentang persediaan produk tersebut. Kemudian saya akan melakukan riset ulang dengan tim produksi agar tidak jadi kesalahan dalam pencatatan produk agar dapat memenuhi pesanan konsumen dengan baik. Yang saya akan lakukan yaitu saya akan berusaha bekerja sama dengan tim produksi agar dapat mengupayakan peningkatan tingkat produktivitas, sehingga stok dapat memenuhi seluruh pesanan konsumen. Saya juga akan melakukan cek pada bagian gudang jika dirasa masih ada stok cadangan yang tersedia agar segera dapat didistribusikan kepada pelanggan. Selanjutnya, bagaimana jika terjadi overstock? Hal apa yang menurut Anda menjadi solusi yang paling efektif? Jika terjadi situasi tersebut, hal yang pertama saya lakukan adalah menganalisa kondisi target pasar. Misalnya dari kondisi ekonomi, apakah sedang ada penurunan daya beli konsumen? Lalu saya juga akan melakukan evaluasi terhadap bagian produksi dan distribusi, karena mungkin saja terjadi kesalahan pengecekan data dengan bagian lain. Misalnya ada selisih jumlah target atau kesalahan teknis seperti tidak lolos pengecekan kualitas tetapi dimasukkan dalam produk siap jual. Jika terjadi overstock, saya akan memastikan akan melakukan update terhadap pemakaian atau usage dan consumption pada bill of material setiap produk, dan saya juga melakukan revisi dan menyesuaikan sistem sesuai aturan yang berlaku. Bisa dilakukan dengan membuatkan program dari Excel agar tidak terjadi overstock di dalam perusahaan. Oke. Studi kasus selanjutnya, dari produk-produk yang telah ada, apakah variasi dari produk yang dimiliki cukup meningkatkan sales revenue perusahaan? Menurut kalian, apakah perusahaan perlu menambah variasi dari produk atau produk tersebut sudah cukup meningkatkan sales revenue perusahaan? Menurut saya, variasi produk yang ada dalam PT Cimori ini sudah memenuhi standar sales revenue perusahaan karena dilihat dari angka permintaan konsumen, variasi produk yang ada sudah memenuhi keinginan konsumen dengan lengkap. Tetapi tidak ada salahnya apabila perusahaan melakukan inovasi seperti bekerja sama dengan kolaborasi dengan perusahaan lain akan menarik minat konsumen dan tidak lupa untuk memaksimalkan strategi produk tersebut melalui pemasaran digital masa kini dengan memastikan produk tersebut laris di pasaran. Menurut saya, variasi produk yang dimiliki PT Cimori ini sudah mampu meningkatkan sales revenue perusahaan. Karena jika dilihat pada pasar, variasi produk yang tersedia sudah dijual memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Dengan variasi produk yang ada sejauh ini, PT Cimori juga telah memiliki produk unggulannya yang paling diminati oleh masyarakat. Sehingga mungkin hanya perlu mengevaluasi variasi produk yang telah ada. Misalnya evaluasi tentang kualitas kemasan atau desainnya agar sesuai dengan tren. Baik, studi kasus selanjutnya adalah sebagai sales development, kontribusi apa yang dapat diberikan tentang produk development untuk peningkatan sales? Misalnya, perlu tambah variasi produk atau lebih baik meningkatkan produksi produk apa? Sebagai sales development, maka saya akan lebih berfokus pada peningkatan produksi produk yang merupakan produk unggulan dengan penjualan yang tinggi. Pada produk-produk unggulan akan dilakukan evaluasi agar dapat menjaga kualitas dan kemudian juga akan melakukan survei kepuasan konsumen untuk dapat merencanakan tambahan variasi produk lainnya. Menurut saya, apabila sebagai sales development adalah dengan menambahkan variasi produk dengan melalui perkembangan zaman yang ada, walaupun dari produk PT Cimori sudah mencapai tingkat kepuasan konsumen. Dan apabila menambahkan varian baru, pastinya PT Cimori tidak akan kesusahan dalam memikirkan variasi produk lainnya, karena sudah memenuhi standar dan konsumen sesuai tren yang ada. Baik rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan menunggu keputusan dari tim HRD. Kepada tim HRD, dipersilakan mengambil waktu yang diperlukan. Sementara itu, untuk para pelamar harap menunggu di Google Meet ini.
Berdasarkan beberapa tahapan yang telah Anda lalui, mulai dari tes, wawancara, hingga studi kasus, hasil pertimbangan dari perusahaan kami akan saya sampaikan selaku perwakilan dari perusahaan. Kami menyatakan bahwa Anda berhasil memenuhi keinginan dan dari perusahaan kami dalam kualifikasi untuk posisi yang Anda inginkan ini. Pengalaman dari kalian para peserta juga mendukung dalam posisi ini. Saya ucapkan selamat bergabung dan semoga partisipasi dari kalian dapat bekerja sama dan memberikan dampak baik bagi kemajuan dan kesejahteraan dari perusahaan kami. Selamat. Untuk selanjutnya, Anda sudah dapat bekerja mulai dari hari Senin minggu depan. Nanti bisa menemui kami di ruangan HRD di hari tersebut untuk keterangan lebih lanjut mengenai standar prosedur kerja akan kami berikan kepada kalian saat hari pertama kalian bekerja. Sekali lagi, selamat bergabung. Baik rekan-rekan sekalian, sekian wawancara hari ini. Selamat kepada para pelamar karena telah diterima di perusahaan kami. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih.